Halo Sobat Daulagiri, selamat datang di Outdoor Podcast. Nah, di Outdoor Podcast yang kedua kali ini kita mau invite seseorang YouTuber yang saat ini tuh baru aja ngedapetin silver play button. Nah, penasaran siapa dia? Stay tune. Oke, yang udah penasaran dan nungguin, ini dia orangnya. Halo, Bang VM. Halo. Woi. Halo. Ya. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang VM, sapa dong. Ini kita lagi di acara Outcast-nya Daulagiri nih, Bang. Jadi mantap jiwa dan kita raga. kalau menyapa subscriber tuh dengan sebutan Sobat Daulagiri. Nah, coba dong sapa dengan bahasa apa nih, Bang VM kan orang Enrekang nih, Sulawesi. Coba sapa. Yeah. Oh, sapa. Bahasa Sulawesi ya? Iya, pakai bahasa Sulawesi dong. Apa kareba, sahabat Daulagiri? Wih. Iya. Mantap. Itu apa tuh Bang artinya? Artinya apa kabar sobat Daulagiri? Kalian sehat-sehat kan? Wih, iya betul. Jadi kita tuh mesti, kan lagi pandemi nih Bang ya. Makanya podcastnya itu kita nggak bisa ketemu. Pertama karena jarak dan karena pandemi selalu. Jadi kenapa kita bikin pakai Zoom virtual kayak gini? Untuk Bang VM sendiri, mungkin teman-teman Daulagiri ini pengen mengenal lebih jauh. Sebenarnya Bang VM ini siapa sih? Atau Iya. mungkin Bang VM bisa kasih tahu nggak sebenarnya Bang VM kenapa akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang YouTubers gitu, Bang? Oh, awal mulanya saya terjun di dunia YouTube. Iya, betul. Ya, awal mulanya sih gimana ngejelasin dari mana ya? Gini aja deh. Awalnya itu kan saya kebetulan latar belakang pendidikan saya itu kan sarjana ekonomi. Yes. Manajemen sumber daya manusia, jurusan manajemen di salah satu universitas yang ada di Makassar. Nah, dan setelah selesai, maksudnya setelah wisuda, pasti kan orang-orang tuh gimana ya, kebiasaannya kayak, udah wisuda nih, udah sarjana nih, gua harus kerja di perusahaan besar, pakai dasi, pakai ini, kerja di ruangan AC, pakai parfum, mantap lah. Kayak gitu kan. Jadi ya mau nggak mau ya saya ikutin arus aja. Udahlah, saya daftar aja lah. Kemarin daftar di mana sih? Di Telcel ya, Telcel aja ya. Disingkatin aja. Di sensor Telcel. Sama Mina kayak gitu. Oke. Kemarin daftar di Telcel. Emang ini hampir masuk sih, cuma gara-gara satu pertanyaan makanya jatuh. Dan di pertanyaan Nah, kayak gitu aja lah. Ini disensor aja lah nanti nih. Siap. Pas daftar di situ lagi di per itu nggak lolos lagi, ya udah. Terus saya konsultasikan sama orang tua, ini gimana nih? Saya mau, kan di sini ada bukan kebiasaan sih, kayak semacam dibilang tradisi, tradisi kayak kalau mungkin orang kenalnya itu merantau. Kalau di sini namanya Mas Sompa atau keluar daerah untuk mencari peruntungan. Di sini rata-rata kayak gitu. Cuma saya berpikir gimana ya, kalau saya mesti keluar untuk mencari nafkah, ini yang jagain orang tua siapa? Padahal saya kan anak terakhir, jadi ya saya nggak bisa jauh lah dari orang tua. Jadi ya gimana nih, cari kerjaan apa nih? Nah, kebetulan waktu saya lagi pusing-pusingnya kan nyari kerja sana sini nggak apa, tiba-tiba saya diajakin sama teman saya si ini yang kemarin tuh, si Mr. Amarji. Oke, Mr. Amarji berarti yang pertama mengenalkan YouTube ke Bang VM gitu. Dia. Awalnya kan saya main Instagram ya, bikin vlog di Instagram doang. Durasi 1 menit 2 menit lah kayak gitu. Terus diajakin ini sama si Mr. Amarji. Wih, kalau lu mau ini nggak, lu mau beken nggak kayak yang teman-temannya yang kayak gua sekarang? Wah, aku bilang tuh, beken. Ntar lah, saya belum siap buat ini terkenal. Lama-kelamaan setelah 2 bulan setelahnya, Mr. Amarji kayak apa ya istilahnya? Terus ini apa ya? Kayak
ayolah gabung, kayak udah maksa gitu. Kayak manas-manasin terus buat Bang Kayak VM main. manas-manasin. Kayak Oke, manas-manasin terus? terus. Setelah itu saya udah mulai nggak apa-apa lah, kita coba aja lah. Kebetulan kan awalnya itu kita cuma berapa orang yang di mereka yang memulai YouTube, cuma 4 orang. Pertama itu Mr. Amarji, kedua si Balikin Kelor, itu teman saya itu juga, Mas Koboy sama Om Malaysia. Nah, itu nama channelnya itu unik-unik semua tuh. Namanya ini banget ya? Unik, dia unik. Unik-unik semua. Dan dari 4 teman itu saya orang ketiga yang akhirnya join. Saya orang ketiga yang akhirnya join. Oke, tunggu dan Bang. Awalnya kalau join berarti Bang VM bikin YouTube sendiri atau masuk sama YouTube-nya mereka atau gimana? langsung bikin channel sendiri. Langsung bikin channel sendiri. Nama channel awalnya itu Vlogger Mas Pul. Awalnya tuh Vlogger Mas Pul. Vlogger Mas Pul. Itu nama pertamanya. Itu Bang VM yang bikin? Iya, saya yang bikin. Mas Pul itu kan banyak yang salah kaprah. Mas Pul itu kan mereka bilang katanya Mas Pul. Mas Pul. Mas Pul, Mas Pul. Padahal Mas Pul itu singkatan dari Mas Sendrempulu. Apa tuh artinya Mas Sendrempulu itu kayak semacam misalnya di Jawa Barat kan Sunda, kayak gitu. Kalau di sini namanya Sendrempulu, tanah Mas Sendrempulu kayak gitu. Oke. Berarti satu daerah di Sulawesi lah gitu Bang. Betul. Oke. Tadi kan udah latar belakang pendidikan dari sarjana ekonomi. Terus sempat ngelamar kerja, tapi akhirnya lebih fokus main ke YouTube karena diajakin sama si Mr. Amarji. Diajakin. Nah, terus awal mulanya pakai nama apa tadi? Mas Pul apa tadi? Vlogger Mas Pul. Nah, kenapa akhirnya nama Vlogger Mas Pul ini diubah nih Bang? Jadi VM Project. Awalnya itu kan gara-gara apa ya? Nggak ngeh aja bacanya gitu. Vlogger Mas Pul. Ini apaan sih kalau orang lihat ini Vlogger Mas Pul, Mas. Ntar saya dipanggil Mas, padahal saya kan orang Sulawesi. Dipanggil Mas kayak gitu kan. Kayak gimana ya? Soalnya di sini kan kalau makanya itu lama-kelamaan sering ganti. Awalnya itu saya singkat aja kan jadi VM. VM. Terus pertama kan VM mancing tuh, VM mancing. Terus yang ketiga, soalnya kan kita cuma bisa ganti nama ID channel itu 3 kali. 3 kali ya. Kalau udah lebih dari itu kita nunggu lagi sekitar 3 bulan baru bisa ganti lagi kayak gitu. Makanya ini yang terakhir saya mau ganti lagi kan dari VM mancing. Terus saya bilang ini yang bagus apa ya? VM apa ya VM? Tiba-tiba tuh apa sih yang gue denger nih? Kayak ada semacam yang ngomong tapi sekelibet aja. Dia ngatain kayak project ini. Kayak saya kan lagi mikirnya itu kan pas lagi di kafe atau di pasar ya, lupa juga sih. Langsung kayak ada yang lewat bilang project ini kita punya project besar kayak gitu kan. Terus saya mikir dulu VM Project, bagus juga tuh namanya VM Project. Soalnya jadi kepikiran VM Project. Nah, tapi banyak nih dari sobat Daulagiri atau mungkin ya sebagian besar dari penontonnya Bang VM, subscriber Bang VM itu belum tahu nih Bang, nama aslinya Bang VM ini siapa sih sebenarnya? KTP mana nih KTP? Jangan, bahaya. Bahaya ya. Ntar ID kependudukan saya dipindahin ke Afghanistan. Waduh, jangan. Tapi namanya nih Bang, nama panggilan deh. Kan kalau VM kan nama keren nih. Nama panggilannya kalau di sini seringnya dipanggil si Daus. Kalau di rumah saya dipanggil Daus. Bukan Daus ini, Daus. Bang Daus gitu ya. Daus aja sih. Daus aja. Itu kalau di rumah. Nama benernya itu. Mau tahu nggak? Ayo, pada mau tahu nggak nih? Mau tahu nggak? Ya, bayar dulu 2.000. Waduh. Nama lengkap saya itu Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus. Oke. P pakai P. Pakai Firdaus.
Iya, Firdaus. Oke, berarti VM ini adalah nama panggung gitu ya? Iya, bisa VM itu bisa nama dikatakan panggung. seperti itu. Iya. Jadi Bapak Muhammad Firdaus, sarjana ekonomi. Bapak. Tapi kenapa memilih jadi YouTuber, Bang? Selain tadi ajakan, tapi kan kalau misalnya cuma diajak kayak aduh, gue cuma diajak nih, tapi nggak ada niat buat bener-bener berusaha untuk mengembangkan channel YouTube ini. Tapi kenapa akhirnya Bang VM malah jadi berniat untuk mengembangkan channel YouTube-nya Bang VM? Karena awalnya waktu saya masih duduk di bangku SMA ya, masih SMA tuh umur 17 tahun. Emang saya suka ngedit video. Oh, berarti emang udah hobi sebelumnya edit video. Emang udah hobi. Terus? Makanya ya udahlah. Kalau misalnya meskipun latar belakang pendidikan saya itu sarjana ekonomi ya bukan tidak mungkin saya punya hobi yang lain kan kayak semacam fotografi, videografi. Oh. Jadi nggak harus mesti sarjana ekonomi harus kerja di kantoran, enggak lah. Intinya saya punya dasar maksudnya punya hobi yang kebetulan berkaitan dengan dunia per-YouTubean. Dengan YouTube ya. Oke. Berarti kalau tadi kan Bang VM cuma berdasarkan hobi. Terus lulusan sarjana ekonomi. Nah, ini kan nggak nyambung banget nih, Bang, antara hobi sama jurusan yang diambil. Terus akhirnya jadi nge-YouTube. Nah, ini pandangan orang-orang yang teman-teman Bang VM deh khususnya yang sarjana ekonomi gimana nih ngeliat Abang sekarang? Oh, awalnya itu saya dikatain orang gila baru di sini. Oh gitu, dikatain orang gila baru? Nah, soalnya ngomong sendiri. Oke, guys, kan kayak gitu. Karena nge-vlog? Oke. Makanya orang-orang di sini bilang, lihat tuh, gila tuh, ngomong sendiri di depan pohon ini kan. Pohon beringin, ngomong sendiri padahal itu nggak ada temennya. Emang situ tantangan awalnya, dikit gila di sini. Jadi malah dicap, wah ini kayak orang gila nih ngomong-ngomong sendiri. Padahal orang gila baru. Orang gila baru. Jadi gara-gara nge-YouTube disebut orang gila baru. Nah, masih inget gak sih Bang, pertama kali ngebuat channel YouTube tuh bikin konten apa? Awalnya itu saya cuma ngerekam sepupu saya waktu lagi ini kan saya backgroundnya memang mancing ya. Saya iseng-iseng aja ngerekam, sekitaran semenit kayaknya tuh. Ya semenit kayaknya. Terus langsung saya upload, saya coba kan. Ini gimana sih kalau udah upload? Kayak gini, masuklah sudah tuh video. Dan itu sekarang ternyata banyaknya. Masih ada sampai sekarang di channel YouTube Bang VM? Masih ada, cuma saya ini pribadi. Oh, oke. Ya, di private. Dan setelah ngelihat gimana udah bisa diupload, terus apa nih yang membuat Bang VM tuh akhirnya terus mau kita akan terus bikin YouTube nih, saya akan terus bikin YouTube nih, bikin konten buat YouTube, gimana? Ya awalnya karena ini nggak lepas dari semester Amarji. Kayak didesak gitu. Kapan lu ngupload video? Teman-teman yang lain udah pada ngupload, lu kapan lu? Oh. Kayak gitu kan. Awalnya kita cuma awalnya kita main YouTube nggak mikir tentang duit, nggak sama sekali. Nggak pernah terbersit di pikiran kita yang ada di sini bahwa YouTube itu ternyata bisa menghasilkan uang, nggak. Oke. Awalnya itu kita berangkat karena ingin dikenal, ingin ditahu bahwa kita yang ada di daerah itu juga bisa berkarya seperti orang-orang yang ada di kota. Oke. Kayak gitu aja sih, simple. Dan lama kelamaan lambat laun jalan-jalan, ternyata ini ya ada duitnya, tapi duitnya nggak kami jadiin kayak semacam sesuatu yang harus enggak. Itu cuma bonus. Wis. Yeah. Kalau emang dari awal main YouTube berarti nggak ada tujuan buat memonetize account channel YouTube-nya? Ya kalau kepengen memonetize ya ada sih, cuma nggak tahu kalau ternyata YouTube ada duitnya. Kita taunya cuma kalau udah monetize berarti udah ada iklan tuh kan keren kan tuh. Kalau misalnya channel udah ada iklan, kita belum tahu sama sekali kalau ternyata YouTube ada duitnya. Ntar baru datang surat kan dari Google AdSense. Nah itu baru ketahuan, ternyata ini ada duitnya ya. Kayak gitu. Oke, berarti bener-bener dari awal tuh nggak tahu bikin YouTube ada duitnya lah ya ibaratnya. Jadi bener-bener
cuma bikin konten, upload di YouTube, bikin konten, upload di YouTube, kayak gitu aja. Cuma kayak semacam mengisi waktu luang doang sambil nyari-nyari pekerjaan juga. Oke. Kayak gitu. Nah, terus pernah nggak Bang ngerasa, wah kayaknya channel YouTube saya udah stuck nih, saya pengen ganti aja, pengen berhenti nge-YouTube. Pernah nggak ada fase-fase kayak gitu? Pernah ya? Itu kapan tuh Bang? 4 kali. Oh, 4 kali. Banyak juga nih. Oke, kita dari yang pertama deh. Ini biar teman-teman mungkin Sobat Daula Giri nih ada yang pengen menjadi YouTubers, terus pengen tahu nih Bang, tantangan apa sih yang bisa dilewatin biar bisa menjadi kayak Bang VM. Nah, mungkin subscriber Bang VM juga pengen tahu nih. Ya, gimana ya? Pertama, apa tadi pertanyaannya, lupa saya. Terlalu panjang ya? Jadi kan Abang tuh kayak ngerasa 4 kali nih pengen berhenti dari YouTube, pengen berhenti nge-YouTube lah. Itu pertama gara-gara apa, Bang? Oh, yang pertama itu gara-gara ini, apa sih istilahnya? Bulian kayak gitu. Gara-gara dibully oleh orang-orang. Dibully, bukan dibully sama netizen, langsung di kolom komentar. Oh, dibully sama netizen. Waktu itu dibully apa Bang emang? Waduh, dikatain ini, muka lu kayak titik negro. Waduh. Nanti disensor ya? Disensor ya? Dikatain kayak gitu? Itu seriusan. Iya, itu seriusan tuh. Beneran. Yang kedua, lebih parah lagi tuh. Yang kedua lebih parah lagi. Dia udah ini menghubung-hubungkan antara konten dengan orang tua saya. Wah, nggak bisa nih, nggak cocok nih kayak gini. Menghubungkan gimana? Oh, ini kasus yang berbeda nih dari yang tadi dikatain itu. Ini lebih spesifik lagi, dia menyerang keluarga saya kayak gitu. Waduh, berarti secara tidak langsung orang tersebut tahu Bang VM tuh tinggal di mana, keluarganya siapa tuh tahu? Enggak sih, cuma kemarin kan sempat ibu saya masuk frame kan. Ibu, bapak sempat masuk frame, jadi dikatain lah tuh, waduh, muka lu jelek, nggak kayak ibu lu. Oh, muka ibu lu jelek, nggak kayak lu. Nah, kayak gitu kan. Emang mulut netizen tuh jahat sekali ya Bang. Iya, tapi ya. Itu kasus kedua. Tunggu Bang, balik dulu nih ke kasus pertama. Kan setelah dikatain apa tadi? Pokoknya kata-kata itulah ya. Setelah dikatain itu, Bang VM merasa udah nggak mau lagi nge-YouTube. Iya, maksudnya langsung sih, cuma apa ya? Untuk mengembalikan moodnya lagi tuh butuh waktu sekitar 3 sampai seminggu lah. 3 hari sampai 4 sampai seminggu. 3 baru bisa seminggu. Mikir ini lagi. Oke. Sambil sharing-sharing sama teman-teman, ini gimana nih, lanjut gak nih? Lanjut kagak nih? Nah, udahlah, lanjut aja lah. Udah, maksudnya teman-teman langsung ini menyemangati ya. Udahlah, enggak usah dengerin. Lu bikin karya aja udah. Enggak usah ini. Terpengaruh dengan kata-kata. Pada saat itu dikatain kayak gitu, apa namanya? Di konten seperti apa sih, Bang? Maksudnya apakah kontennya jelek banget sampai dikatain kayak gitu atau apa? Ya kalau masalah kontennya jelek atau bagus ya itu saya nggak bisa nilai, penonton yang nilai lah. Kayak gitu. Mungkin konten saya menurut mereka itu kurang mendidik atau mungkin apa ya, kurang menarik kayak gitu, makanya ya keluarlah kata-kata itu. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Tadi kan sempat dibahas sedikit kalau ternyata netizen ini sempat menyerang apa ya, keluarga dari Bang VM, ngata-ngatain lah. Nah itu gimana tuh cara bangkitnya? Jadi udah diserang secara pribadi, terus diserang juga secara dari keluarga. Itu kan udah mentally breakdown banget. Bangkitnya gimana, Bang? Ya bangkitnya ngedengerin ini aja sih, saran dari teman-teman, terus saya timbang-timbang lagi. Kan kita nggak bisa nelen bulat-bulat kan, saran dari teman kita harus filter dulu. Kayaknya iya. Nah, kayaknya ya udahlah, lanjut aja lah. Mudah-mudahan ini bisa saya bisa buat konten yang lebih bagus lagi, sehingga nggak dibully lagi kayak gitu kan. Itu pada saat dibully, masih ingat nggak Bang? Subscriber pada saat itu berapa? Subscriber saat itu masih di angka 300-an. 300 subscriber? Jadi masih sedikit banget ya? Iya, masih sedikit. Cuma
gimana ya, tahun 2017 itu YouTube masih jadi apa ya istilahnya, masih jarang ya yang kenal kayak gitu. Masih Udah banyak belum. yang tahu sih, cuma jarang yang ngakses gitu loh. Oke. Masih Masih. jarang yang main di dalam, dan karakternya masih dikit, belum terlalu banyak kayak gitu. Oke. Nah, terus tadi yang kedua, yang ketiga kapan nih Bang VM tuh ngerasa, aduh, gue udah pengen berhenti dari YouTube deh. Itu kapan, Bang? Waktu nunggu monetisasi. Nunggu monetize. Nah, tunggu. Tapi kan tadi nggak mengharapkan monetize. Gimana? Enggak kan gini kan, maksudnya monetize itu awalnya saya nggak mikir kalau ternyata monetize itu ada duitnya. Kita cuma YouTube mikir itu kalau tidak dapat monetize duit. bisa masuk iklan. Kan kayak gimana ya, ajang ujug-ujug gila, weh lihat nih channel gua udah ada iklannya nih. Weh mantap. Lu mana lu? Nggak ada iklannya lu, kayak gitu kan. Itu sih awalnya, makanya teman-teman udah ada iklannya. Saya belum tahu sama sekali, ternyata ini ada duitnya ya. Oke. Nah, setelah beneran loh Bang nih. Beneran ya? Enggak bohong. Oke. Bagus Bang, nggak apa-apa. Jadi kita bakal buka-bukaan tentang Bang VM. Bang VM ini suka dukanya nge-YouTube sampai bisa mendapatkan silver play button, itu kan bukan pencapaian yang kecil. Maksudnya pasti banyak cerita-cerita sedih di belakangnya. Banyak cerita-cerita senang di belakangnya. Nah, itu yang mau kita angkat nih Bang di channel Outcast kita ada dari Daulah Giri kali ini. Oke, terus balik lagi. Setelah nunggu monetize, kenapa Bang VM mau berhenti? Ya soalnya teman-teman yang lain udah pada monetize dan saya belum. Ini kok bisa kayak gini ya? Padahal persyaratan waktu itu kan masih 1000 subscriber sih. Masih 10.000 4.000 jam tayang. Ya udah itu aja. 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber. Itu peraturan baru itu Bang. Peraturan baru. Sebelumnya itu ada lagi. Ada saya lagi? udah 2 kali kena peraturan. Oh ya? Yang pertama itu kan cuma 10.000 waktu 10.000 menit ya. 10.000 menit kalau nggak salah. Jadi nggak usah pakai subscriber berapapun bisa langsung. Nggak ngitung subscriber dulunya. Setelah masuk akhir 2017 kalau nggak salah itu, ya akhir 2017 barulah masuk peraturan baru 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Oke. Dan saya ngejar lagi tuh peraturan kedua baru bisa dimonetisasi. Oh, berarti ada dua aturan yang harus Bang VM kejar untuk bisa memonetize channelnya Bang VM. Jadi di situ tahap pengen menyerahnya di situ. Iya. Oke. Aduh ribet banget. Terus jadinya semangat lagi karena dipaksa teman lagi? Atau gimana? Enggak sih, cuma ya udah mau gimana lagi. Ini kan udah terlanjur lah, udah main lama, udah setahun kan baru monetisasi. Jadi ya udahlah, tungguin aja lah. Sempat besok emailnya datang nih, langsung monetisasi. Setelah saya tungguin, waduh, sekitaran 3 bulan tuh baru ini, 1 tahun 3 bulan baru monetisasi. Terus yang terakhir, faktor Bang VM kenapa mutusin mau udah deh berhenti dari YouTube? Yang terakhir? Nah, yang terakhir itu kan maksudnya saya udah nggak mikirin iklan lagi, soalnya kan udah tahu ternyata ini ada duitnya ya. Kayak gitu. Kodrat manusia kan pasti mikirnya duit, Pak. Oke. Iya. Betul ya, ujung-ujungnya duit. Tadi kan saya bilang duit itu cuma bonus. Nah, saya bisa bilang gitu untuk saat ini. Oke. Tapi dulunya itu enggak. Dulunya benar-benar ngejar. Dulunya benar-benar ngejar, soalnya kan kita kan kaget kan, waduh ternyata nih ada duitnya nih, waduh mantep nih, cuma mancing aja dapat duit, siapa nih mau ngasih duit cuma mancing doang. Oke. Kayak gitu kan. Terus? Nggak terima tuh sekitaran 3 bulan kayaknya, nggak terima duit sama sekali. Nggak terima duit sama sekali? Sempat malah kepengen merantau ke Kalimantan. Oh, pengen berhentiin channelnya? Itu tahun lalu. Tahun lalu? Tahun lalu. Waduh, berarti baru-baru banget dong? Ya, tahun lalu awal Januari. Awal Januari. Oke. Berarti apa nih? Maksudnya gara-gara nggak ada uangnya dan Bang VM merasa kok nggak gajian-gajian, jadi udahlah stop aja.
kayak gitu. Kayak gitu. Tunggu, di sini kan mungkin sobat Daulagiri juga udah pada tahu kalau Bang Film adalah salah satu mitra YouTubers dari Daulagiri. Iya, nah pada saat itu gimana perasaan Bang VM ketika akhirnya ada orang Daulagiri ngontak Bang VM untuk menjadi mitra konten YouTuber sekanannya? Seneng nggak ada tara. Senang tidak tahu. Oke. Senang jiwa dan raga. Nah, pada saat itu kan Bang VM apa ya? Subscriber baru berapa tuh Bang pada saat dikontak? Baru sekitaran 70 ribuan kalau nggak salah ya. 70 ribuan. Oke. Terus ketika dikontak senang, akhirnya semangat lagi buat ke YouTube atau malah gimana? Ini ya pastinya terus terang aja nih. Semangat lah, soalnya kan gini ya, sebenarnya ada story sih di balik kenapa saya senang banget di endorse, maksudnya di kontrak sama si Daulagiri. Oke. Ada sejarahnya sih. Sejarahnya apa tuh? Awalnya tuh kan, ntar Bang ini kipas anginnya mati di belakang. Oke. Gerah Pak. Topiknya terlalu panas ya, terlalu serius ya. Oke, lanjut aja lah. Siap. Nah, ini kan ada story nih kenapa saya seneng banget dikontrak sama Daulagiri. Soalnya saya ingat banget awal mulanya Fishing Camp Indonesia itu dimulai tanggal 20 Januari 2020. Uploadan pertama Fishing Camp Indonesia. Dan awalnya itu saya nggak kepikiran bakalan buat konten Fishing Camp Indonesia. Awalnya itu saya akan berkunjung ke rumah teman saya, salah satu teman saya. Terus dia bilang kayak gini, beli ini yuk, beli kompor ultralight lu buat. Terus saya tanya, buat apaan tuh kompor ultralight? Ultralight itu apaan sih? Dia bilang barang kecil yang bisa dibawa-bawa, bisa masuk kantong. Oh gitu ya? Iya, langsung. Terus saya tanya lagi, itu buat apa ntar kalau misalnya kita beli kompor sama tabungnya? Dia bilang, buat ini minum kopi aja sambil mancing. Langsung saya mikir, iya boleh juga sih. Kenapa? Terus saya bilang, kenapa nggak sekalian sama tenda aja kita beli? Terus kita camping lah sambil mancing kayak gitu. Teman saya bilang, ya udah kalau kamu mau beli aja, saya mau beli kompor aja udah. Ya udahlah. Itu kan ngotak-ngatik tuh di toko online shop kan. Ngotak-ngatik. Setelah saya pesan itu tabung yang pertama kali saya pesan itu tabungnya Daulagiri yang warna kuning. Ini masih saya pakai sampai sekarang, udah setahun. Oh masih dipakai? Masih dipakai. Sama kompor ultralight. Iya ultralight sih kayaknya itu. Kalau nggak salah kompornya Daulagiri juga sih kalau nggak salah soalnya tempatnya udah hilang. Udah hilang semua ya. Setelah itu saya scroll lagi, saya cari barang. Saya nemu tuh mejanya si Daulagiri kan yang dikirim sekarang tuh. Saya lihat kapan ya saya beli kayak gini, kapan saya bisa beli kayak gini. Terus saya lihat tuh tenda-tendanya si Daulagiri, wah tendanya mantap nih, kapan ya saya bisa beli gini. Soalnya kan budget saya itu cuma 600.000. Modalnya cuma 600.000. Pada saat itu pengen beli tenda, cuma punya budget 600.000. Terus jadinya? Ya udah beli kompor ultralight sama ini tabungnya kan agak-agak mahal dikit. Tambah yang lain-lain kayak nesting kayak gitu. Tambah gelas yang ada karbinernya kayak gitu. Nah, terus terakhir ini kok tenda mahal-mahal semua ya? Terpaksa saya ambil tenda yang harga 150.000, ya udah ini aja lah. Jadi setelah dikontak akhirnya semangat lagi dan berdasarkan historinya karena Bang VM pernah pakai barang-barang dari Daulagiri. Tapi itu dulu awalnya saya mau banget beli sendiri kan ya Bang ya? Nggak ada yang kita kasih juga ya kan? Belum ada. Nah itu apa ya? Pengalaman pakai barang Daulagiri gimana Bang? Apa akhirnya nih barang kok jelek banget atau gimana gitu? Wah enggak lah. Enggak ya? Pertama itu saya kan dikontak lewat DM Instagramnya kalau nggak salah. Betul. Terus saya lihat Daulagiri. Ini kan yang kemarin tendanya mau saya beli ini sama mejanya. Langsung tuh pikiran saya traveling. Wah, kalau saya minta ini dikasih nggak ya? Kalau saya minta ini dikasih nggak ya? Soalnya lama nih udah mau kayak gini.
Kayak gitu kan pas dikirim sama si Bang Banu, wah, perkenalan awal sama si Bang Banu kan dimulai dari kata jomblo kan waktu itu. Oh iya. Jadi saya emang biasa tuh kalau ngajak apa ya, kayak ngobrol sama mitra konten tuh nggak dari hal-hal yang serius melulu lah. Dari yang seru-seru aja dulu. Oke, terus setelah dikontak akhirnya gimana? Ya, pertamanya sih saya nanya temen dulu, ini bener nggak sih saya dikontrak sama brand outdoor sebesar ini, sebesar Dolagiri, bener nggak nih? Bener nggak nih? Itu masih kayak ada rasa percaya nggak percaya sih. Cuma ini nyata loh, udahlah kita ambil aja lah kayak gitu. Nah, jadi apa ya? Itu mungkin sejarah singkat kalau misalnya tadi Bang Fiam udah ceritain awal mula pakai produk Dolagiri, terus akhirnya di endorse sama Dolagiri. Atau jadi mitra konten kreatornya Dolagiri. Nah, Bang, kita di sini pengen nanya nih sedikit aja. Bang VM ini sebenarnya apa? Masih jomblo kah? Mungkin subscriber Bang VM banyak yang tanya masih jomblo atau udah nikah? Asik. Karena sebulan yang lalu sempat ada yang dekat, cuma ya hilang lagi dia Pak, nggak tahu kemana dia Pak. Waduh, itu kayaknya jangan cuma memancing ikan yang mesti dilatih, memancing pasangan kayaknya. Bisa, mungkin Sobat Dolagiri ada yang mau datang ke sini silakan. Sediakan rumah di belakang. Siap. Jadi buat teman-teman Sobat Dolagiri yang pengen sama Bang VM, nah ini udah dibuka nih lowongannya. Ada yang marah ntar Pak, takut saya. Oh gitu ya. Jadi udah ngalur ngidul nih ngomongnya. Kita balik lagi nih ke YouTube. Kan sekarang udah lebih concern ke YouTube. Kalau boleh tahu nih Bang, tadi kan sempat beberapa kali ngebahas masalah kenapa pengen berhenti dari YouTube. Terus akhirnya tetap lanjut. Nah, setelah kita tahu bahwa ternyata banyak nih kasus itu gara-gara monetize. Boleh tahu nggak sih Bang, sekarang tuh kira-kira apa ya, angka kasarnya deh. Kira-kira tuh dapat berapa sih YouTube, uang dari YouTube? Gambaran kasar aja. Gambaran kasar aja. Maksudnya kira-kira. Kalau subscriber sekian berapa, kalau iklannya sekian berapa? Kira-kira aja. Itu per bulannya atau selama ini? Per bulannya deh. Per bulannya aja. Yang paling banyak. Per bulannya yang paling banyak yang pernah didapat. Karena kan itu yang Bang VM tunggu juga dong. Harga mobil ini setara dengan harga mobil apa sih LCGC yang sekarang itu yang agak murah tapi mantep, Agia kayak gitu ya, setara Agia lah. Paling banyak dapat itu bisa buat beli Agia. Iya. Satu unit. Satu unit Agia baru tuh Bang ya. Berarti interval baru bukan 100 sampai 150 juta lah ya. Ya sekitaran itulah kasarnya. Luar biasa. Jadi itu yang membuat tetap semangat ke YouTube juga. Ya bukan juga sih. Bukan juga. Nah di situ baru nyadar sih kalau ternyata ini cuma bonus doang. Soalnya kalau kita punya banyak duit atau punya banyak kartu itu sebenarnya bukan kesenangan tapi malah jadi beban kalau misalnya nggak disedekahin kayak gitu. Oke, gila. Ternyata Bang VM nih dibalik sosok yang seperti ini tuh mulia banget ya. Wow, muka sangar tapi hati Hello Kitty. Nah, Bang, kita balik ke YouTube lagi nih. Tadi kan sempat dibahas masalah konten fishing cam. Ternyata tadi sebenarnya saya pengen tanya nih, sejarahnya fishing cam tuh Bang VM bisa bikin channel fishing cam tuh gara-gara apa? Tapi ternyata udah dijelasin tadi. Karena kepikiran pengen kenapa kita nggak bikin konten aja di dalam tenda sama masak-masak sama mancing gitu. Nah, itu kepikiran nggak pada saat awal ngebuat channel itu bakal rame nggak nih yang nonton, bakal banyak nggak sih yang suka, atau coba dulu aja deh? Iya awalnya coba-coba sih, maksudnya saya mau awalnya coba-coba. Saya mau ada warna baru aja di channel saya, nggak cuma mancing doang, tarik ulur nggak cuma kayak gitu aja. Saya mau
apa ya, yang lebih menantang lah kayak gitu, lebih ada taste-nya gitu lah. Iya. Ini mantep nih, sekarang udah ngomonginnya taste. Berarti berarti karena udah punya taste mancing, terus ngecamp juga, jadi menggabungkan antara fishing dan camping, kayak gitu maksudnya ya? Outdoor kayak gitu. Outdoor gitu ya. Nah, terus beberapa video terakhir nih, nanti saya coba tayangin ya, yang cuplikannya kayak gini nih. Nah, di video ini Bang VM tuh sempat naik ke bukit waktu itu. Saya sempat lihat. Masih ingat gak Bang VM? Naik ke bukit yang bukitnya tinggi, cuma Bang VM waktu itu naik motor atau apa gitu. Bang VM naik ke atas bukit itu. Nah, pendakian jadinya. Nah, itu yang iya, naik ke atas bukit. Masih inget? Masih. Masih inget ya? Nah, ini nih videonya. Nah, di video itu Bang VM kenapa akhirnya lebih pengen coba ke channel pendakian atau bagaimana? Ini saya cuma apa ya kemarin? Ya pengen ini aja sih, tambahin warna lagi di dalam fishing camp, bahwa fishing camp itu ternyata konsentrasinya nggak cuma di air dan di pinggir sungai doang, tapi bisa juga di atas gunung kayak gitu. Jadi sebisa mungkin saya mengambil semua kegiatan outdoor ke dalam mancing. Menikmati hidup dengan gaya outdoor. Kayak gitu. Oke, Bang, ini kan tadi kita pengen di awal itu udah dibahas kalau kita pengen membuat channel ini untuk kasih tahu ke teman-teman Daulagiri bahwa Bang VM ini adalah salah satu mitra konten YouTubers kreator kita yang udah berhasil mendapatkan silver play button. Kayaknya boleh dideketin dulu nih Bang ke kamera. Itu silver play buttonnya kayak gimana sih? Kayak gini Pak, kayak gini aja. Dapat kertas aja kita. Oh itu dapat kertas langsung dari YouTube tuh? Iya, ini kertas dikirimin jauh-jauh dari Amerika Pak. Saya nggak tahu juga fungsinya apa Pak. Silver play button ya, silver play buttonnya. Ntar saya ambilin dulu. Ini dia. Iya. Nih dia. Oh gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Tada! Wih, gila keren banget. Ini dia. Nah, Alhamdulillah. Ini pencapaian berapa tahun Bang untuk dari awal nge-create konten sampai bisa mendapatkan silver play button ini berapa lama? Dan tadi kan sudah dikasih tahu nih keluh kesahnya, tantangannya yang mau yang dilewatin sama Bang VM. Berapa lama Bang? 3 tahun. 3 tahun? Wah. Berarti benar-benar bukan penantian yang singkat ya? Lama Pak. Lama. dengan apa ya, susah payah, dengan ya hinaan-hinaan netizen. Bukan susah payah Pak, susah banget Pak. Susah banget ya? Jadi kalau pengen ngasih tips nih Bang VM dari Bang VM buat teman-teman semua yang pengen mencoba membuat channel YouTube dan berhasil. Seenggaknya seperti Bang VM lah. Kiat-kiatnya seperti apa Bang? Ya jadilah diri kalian sendiri. Ya kayak saya bukan Mario Teguh soalnya. Gak apa-apa, VM Teguh aja. Iya VM Teguh aja ya. Iya VM Teguh aja. Jadilah diri kalian sendiri dan jangan sama sekali ulang dah. Jadilah diri kalian sendiri. Oke, jadi diri kalian sendiri. Jadilah diri kalian sendiri dan ingat ada perasaan yang harus dijaga. Intinya ada perasaan yang harus dijaga, kalian jangan egois dalam membuat konten kayak gitu. Oke. Pokoknya jalanin aja sepenuh hati kayak gitu. Jangan dipaksain dan jangan karena kepengen ngejar sesuatu makanya kepengen bikin konten di YouTube, jangan. Berarti kalian buat sepenuh hati. Bikin konten berdasarkan keinginan hatinya sendiri ya Bang ya? Iya, betul. Bukan gara-gara mengharapkan monetize-nya. Soalnya hati itu nggak pernah berbohong. Wes, ini kata-kata dari dalam hati atau kata-kata berdasarkan pengalaman?
Dua-duanya bisa, salah satunya juga bisa. Oh. Nah, oke, Bang, kita nih udah cukup lumayan panjang. Kita Wow. pengen ke pertanyaan terakhir nih, Bang. Kan dengar-dengar ya, mungkin nanti bisa di cross check juga. Bang VM ini mau mengadakan perjalanan mengelilingi Sulawesi, benar Bang? Betul. Itu baru rencana sih, baru planning. Baru planning ya. Nah, itu rencananya akan dibuat di kapan tuh? Ya insya Allah tahun ini kalau umur nyampe ya tahun ini. Oke. Berarti rencananya tahun ini bakal ada gebrakan baru dari Bang VM, bakal ya, insya Allah. melakukan exploration di Sulawesi. Di tanah Sulawesi. Di tanah Sulawesi. Banyak sesuatu yang sebenarnya banyak sesuatu yang belum banyak orang tahu. Kalau ternyata di Sulawesi itu ada yang kayak gini. Ternyata di Sulawesi itu ada tempat yang kayak gini. Banyak yang belum tahu. Siap. Kita tunggu banget kontennya Bang VF, terutama konten-konten seperti ini ya. Jadi teman-teman ini diedukasi bahwa ternyata nggak gimana ya, budaya kita ini luas banget. Betul. Dan tempat-tempat di Indonesia ini nggak kalah keren dari tempat-tempat yang ada di luar negeri. Itu kan Bang? Betul banget. Betul. Oke. Jadi kurang lebih konten-konten yang ke depan akan Bang VM bikin ini adalah tentang exploration ya. Exploration di Sulawesi khususnya. Ekspedisi lah kayak gitu ya. Ekspedisi. Oke. Wah, udah nggak sabar nih saya buat nunggunya. Sabarlah Pak. Keindahan itu pasti datang tepat pada waktunya Pak. Oke. Jadi ekspedisinya mau rame-rame atau sendiri atau bagaimana? Kalau ada istri ya saya berdua, kalau belum punya istri ya saya sendiri, kayak gitu. Oke. Berarti tergantung udah dapat istri apa belum, gitu? Enggak juga, tergantung dari ini juga sih, apa ya, takdir kayaknya. Tergantung. Oke. Kita tunggu nih. Kita tunggu Sobat Daulagiri semuanya, subscriber Bang VM juga tunggu. Apa sih channel Bang VM ke depan dan apa aja yang bakal Bang VM buat untuk channel YouTube Bang VM ke depannya. Oke. Mungkin teman-teman Daulagiri sekian dulu yang mau kita sampein kita di acara Outcast kali ini. Tadi Bang VM udah tuh lihat, udah ngasih tahu bahwa dia udah berhasil setidaknya untuk mendapatkan silver play button dari YouTube. Nah, itu bukan dengan cara yang mudah ya. Banyak tantangan, banyak cobaan, banyak cacian, bulian dari netizen, bahkan didapetin sama orang sekelas Bang VM yang kelihatannya tuh di kamera kayak apa ya, kayak nggak punya beban, kayak santai. Nah. Tapi ternyata di balik itu Bang VM ini banyak mengalami ya bulian, bahkan dikata-katain juga ya Bang sama teman-teman terdekatnya. Tapi Bang VM tetap fokus pada tujuannya jadi YouTubers yang oke dan keren. Dan terbukti pada hari ini dapat silver play button. Luar biasa. Oke, Bang VM, terima kasih banyak udah mau ditanya-tanya, udah mau kasih tahu, udah mau cerita pengalaman hidupnya, pengalaman nge-YouTube-nya. Asik. Mantap jiwa raga, sukses mantap terus. Jiwa dan raga. Sehat-sehat buat Bang VM dan keluarga. Amin. Semakin jaya, semakin sukses. Amin. Assalamualaikum Bang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi kita udah ngebahas Bang VM dari awal sampai akhir. Siapa sih Bang VM dan latar belakang dia, kenapa dia akhirnya memutuskan buat ngelakuin jadi mitra konten kreator YouTuber Daulagiri. Nah, buat teman-teman yang mungkin di luar sana masih pengen, kayaknya seru nih nge-YouTube. Kalian harus tahu juga bahwa banyak tantangan-tantangan yang harus kalian lewatin, tapi jangan jadikan itu sebagai sebuah penghambat. Jadi kalian harus tetap maju. Oke, itu aja yang akan kita bahas di channel Outcast Daulagiri kali ini. Nantikan channel-channel Outcast Daulagiri selanjutnya, tentunya dengan bintang tamu yang lebih menarik, lebih keren, lebih menginspirasi lagi buat teman-teman Sobat Daulagiri sekalian. Dan
Sebelumnya jangan lupa buat untuk terus follow IG Daulagiri, follow IG VM Project, lalu subscribe channel YouTube Daulagiri dan VM Project juga tentunya. Akhir kata, salam adventure.